Selamat datang di podcast Lidai. Podcast yang akan membahas isu yang krusial dari kacamata hukum. Nah, hari ini di tengah panasnya cuaca di Indonesia, kita juga akan membahas masalah panas gitu. Wah, oh my god. Ada yang satu bab nggak apa? Hari ini kita akan membahas tentang cicak susu buaya. Bersama saya Dinda dan rekan saya Aini. Halo semuanya, senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk membicarakan isu yang krusial ini. Isu ini benar-benar menggambarkan contoh nyata bagaimana hukum, politik, dan opini publik bisa saling berkaitan. Banyak yang mungkin hanya mengenal istilahnya aja nih, tapi sebetulnya maksudnya itu lebih dalam daripada itu. Nah, awalnya konflik ini tuh benar-benar berawal antara si cicak dan buaya yang merupakan representasi dari rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap bagian administrasi publik, lembaga penegakan hukum di Indonesia, yaitu kejaksaan dan kepolisian. Mereka melontarkan ucapan, cicak kok melawan buaya? Sih ya, soalnya kekuasaan mereka ya sebanding dengan politiknya. Nah, hal ini juga merupakan mantik konfirmasi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi itu dulu melakukan penyadapan terhadap telpon seluler Susno Duajet yang terindikasi dengan isu uang 10 miliar rupiah yang terdapat kaitan penanganan kasus Bank Senturi. Oke, dilanjut ya. Pada awalnya, draft rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau RUU Tipikator yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR pada akhir Juli tahun 2008. Dan kasus Antasari Azhar di beberapa kalangan mulai merasakan bahwa KPK mulai dicurangi oleh berbagai pihak. Dimulai dari Ahmad Fauzi yang merupakan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang meminta agar KPK dibubarkan saja. Lalu juga Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang meminta agar diliburkan saja dan tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan atau melakukan proses penyelidikan korupsi dengan salah satu ketuanya yaitu Antasari Azhar. Pada tahun 2009 KPK mengusut kasus korupsi nih. Tiba-tiba dua pimpinan KPK, Bibit dan Chandra malah dijadikan tersangka oleh Polri. Wah, ini kan kayak senjata makan tuan banget ya. Betul, ini tuh bukan hanya sekedar kasus hukum, tapi juga pertarungan kekuasaan. Kalimat pemantik tadi justru seperti sebuah bumerang. Publik justru melihatnya sebagai sebuah simbol keberanian KPK yang berani melawan institusi besar. Dan yang luar biasa hebatnya lagi, publik justru berbondong-bondong datang ke KPK dan mereka memakai kaos berwarna cicak dan memberikan dukungan yang besar bagi KPK. Dan ini menunjukkan kekuatan warga negara. Menurut kamu, apakah momen ini kunci di mana masyarakat sadar bahwa mereka bisa jadi pemain penting dalam politik dan hukum? Seharusnya iya. Momen tersebut adalah bukti bahwa kontrol publik sangat krusial. Publik pada akhirnya memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut dengan SBY ikut turun tangan dan membentuk tim 8 yang akhirnya mengusulkan agar kasus terhadap pimpinan KPK dihentikan. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Masyarakat bukan hanya sekadar penonton, tapi bisa menjadi pemain inti yang dapat menentukan nasib bangsa. Secara singkat, Cipta Kerja itu bukan hanya tentang tapi juga tentang perjuangan moral, kekuasaan, dan kekuatan sipil. Konflik ini juga mengubah cara pandang penegakan hukum dan peran masyarakat. Nah, sebelum kita ada pantun nih buat kalian semua yang sudah mendengarkan. Apa sih pantunnya? Dengerin ya. Jangan lupa bilang cakep ya teman-teman. Melihat cicak melompat tinggi cakep, lalu hinggap di atas permata. Meski buaya sering menguji, keadilan sejati harus tetap kita bela. Apaan tuh? Gue mau penutupan. Abu. Mau pantunan. Jangan lupa ngomong. Nah, ubur ikan lele. Sampai jumpa ya. Bye.